Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alex Pranozal. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai IP address, mulai dari formatnya, cara penulisannya, dan seterusnya. Dan saya baru ingat ternyata kita belum membahas hal yang paling fundamental, yaitu mengenai pengantar jaringan komputer. Seperti mengenal apa itu jaringan, ya. Apa yang perlu kita pelajari untuk membangun dan mengelola serta mengamankan sistem jaringan komputer yang kita punya. Dan di video kali ini kita akan mulai mengulang kembali mengenai pengantar jaringan komputer. Kita akan mundur sedikit. Kita akan membahas mengenai pengantar jaringan komputer. Ini merupakan bagian dari network fundamental. Kita mulai dengan pembahasan what is a network? Apa itu jaringan? Oke. Kira-kira udah kebayang ya apa itu jaringan? Silakan dibikin jaringan. Gitu. Untuk pendekatan, saya coba jelaskan begini. Di dalam kehidupan nyata, di social network, tentu kita sering mendengar istilah misal begini. Ada yang ngomong, oh si A punya banyak network, si A punya banyak relasi, punya banyak jaringan. Apa yang tergambar di pikiran kita kira-kira? Tentu kita akan memikirkan kalau si A ini pergaulannya luas gitu ya. Dia punya teman yang banyak, yang dia terhubung dengan banyak orang. Yang hubungan tersebut bisa membawa manfaat seperti bisa digunakan untuk saling berbagi informasi, saling berbagi data untuk tujuan bisnis ya, saling kerjasama bisnis, bahkan bisa saling berbagi resource ya. Misal si A punya alat yang barangkali kita perlu, kita bisa saling sharing, bisa saling pinjam gitu. Jadi ya, kata network itu interkoneksi atau saling terhubung. Begitu juga di dalam dunia telekomunikasi. Misal di sini dalam jaringan komputer kita punya dua buah laptop di sini. Tapi kedua buah laptop ini masih berjalan sendiri-sendiri, masih standalone. Ya belum saling terhubung, belum saling interkoneksi. Sehingga di sini belum bisa dikatakan dengan sistem jaringan komputer karena masih belum saling terhubung. Begitu juga kalau kita punya beberapa perangkat misalnya. Kita punya laptop, kita punya router, kita punya server, akan tetapi masing-masing perangkat ini masih belum terkoneksi, masih belum saling terhubung, maka ini juga belum bisa dikatakan dengan sistem jaringan komputer. Karena kata kuncinya adalah interkoneksi. Nah, lalu gimana? Lalu kita tinggal saling menghubungkan antar perangkat tersebut. Misal kita gunakan media kabel, kita hubungkanlah laptop dengan router, router kemudian kita colokkan lagi ke server, lalu kita settingan yang perlu seperti konfigurasi IP address dan semacamnya, maka nanti barulah bisa dikatakan dengan sistem jaringan komputer karena sudah saling terhubung, bisa saling berkomunikasi. Nah, manfaat dari jaringan komputer ini kita bisa saling berbagi data dan informasi, bisa juga berbagi resource. Seperti apa? Perhatikan di slide berikutnya. Misal di sini kita punya topologi begini, kita punya router yang terhubung ke internet. Ya, router ini kemudian di bagian bawahnya terhubung dengan jaringan lokal kita melalui perantara switch. Dari switch di sini kita hubungkan lagi dengan server, kita hubungkan lagi dengan WiFi router WiFi ya yang memancarkan WiFi wireless. Kita hubungkan lagi dengan laptop, dan laptop ini pun juga ada yang terhubung dengan printer. Nah, ini contoh sistem jaringan komputer sederhana, sangat-sangat sederhana ini. Nah, manfaat dari sistem jaringan komputer ini, misal di sini si laptop yang berada di bawah switch di sana, satunya connect ke printer, satunya lagi enggak. Nah, dengan memanfaatkan sistem jaringan komputer ini, maka si laptop yang enggak connect dengan printer tadi, dia tetap bisa ngeprint di printer tersebut. Kenapa? Karena ada istilah resource sharing atau printer sharing di sini. Jadi si laptop yang terhubung langsung dengan printer bisa berbagi penggunaan printer dengan laptop lainnya. Selama laptop dan printer terhubung ke sebuah jaringan. Nah, itu manfaat jaringan. Contoh lainnya, misal di sana ada server tuh. Ada server yang menjadi pusat penyimpanan data misalnya. Maka si laptop tersebut bisa mengambil data dari server, bisa berbagi. Si laptop mau berbagi, kirim ke server, laptop lain nanti tinggal ambil di server misalnya. Bisa. Dan untuk lebih kompleksnya lagi, untuk lebih jauhnya lagi, si laptop masing-masing laptop tersebut bisa mengambil data dari internet malahan. Ya.
Tidak hanya di jaringan lokalnya, tapi udah keluar ke internet. Nah, itu diantara manfaat dari jaringan komputer. Nah, untuk dapat membangun sistem jaringan komputer seperti ini, untuk dapat membangun, mengelola, mengamankan sistem jaringan komputer ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Di antaranya begini, kita mulai dari hal yang paling basic dulu, paling bawah. Masing-masing laptop atau komputer atau perangkat yang terhubung dengan jaringan, maka dia akan punya alamat berupa IP address. Maka kita perlu memahami, mempelajari apa itu IP address, format misalnya bagaimana, jenisnya apa saja, dan kapan kita konfigurasi. Bagaimana cara konfigurasinya. Kita juga perlu memahami bagaimana pendistribusian IP address tersebut. Static atau dynamic. Kalau dynamic kita pakai apa misalnya. Di sini nanti ada DHCP server, ada DHCP client. Kemudian kita juga akan mempelajari wireless. Di sini ada banyak lagi, nanti kita akan belajar bandnya, frekuensinya. Ada istilah interferensi, bagaimana kita meminimalisir kemungkinan interferensi. Bagaimana juga kita akan pelajari juga terkait dengan routing. Kita juga akan mempelajari terkait dengan manajemen bandwidth. Misal kita punya bandwidth dari ISP 30 MB, lalu bagaimana kita membagikan ke semua perangkat agar lebih proporsional. Nggak ada yang boros di bandwidth sehingga lainnya nggak dapat, tapi kita bisa membagikan dengan proporsional penggunaan bandwidthnya. Kita juga akan pelajari VPN atau tunnel mengenai bagaimana menghubungkan dua site kantor, ya, kantor A yang di Jakarta misalnya dan kantor cabangnya di Jambi. Bagaimana menghubungkan keduanya, kita bisa memanfaatkan VPN atau tunnel. Kemudian kita juga akan mempelajari firewall terkait bagaimana mengamankan server kita, bagaimana mengamankan jaringan lokal kita dari virus yang ada dari internet atau dari serangan dari internet atau bahkan dari serangan lokal dari internal. Bagaimana mengamankan server kita dari lokal. Kita juga akan mempelajari NAT, Network Address Translation, supaya bagaimana si klien bisa terhubung ke internet walaupun punya IP private. Nah, ini semualah yang akan kita pelajari di seri pembelajaran jaringan komputer ini untuk dapat membangun dan mengelola serta mengamankan sistem jaringan komputer. Sebenarnya ada jalur fast track ya, fast tracknya. Teman-teman bisa mengikuti training. Biasanya ada yang durasinya 3 hari, rata-rata 3 hari seperti MTCNA, MikroTik Certified Network Associate atau CCNA ya, atau yang lainnya. Teman-teman bisa mengikuti training tersebut. Kalau training biasanya lebih cepat, lebih fast track, ada yang 3 hari untuk memahami semua yang kita perlukan untuk membangun, mengelola, dan mengamankan sistem jaringan komputer kita. Itulah gambaran dari sistem jaringan komputer. Saya kira itu untuk video kali ini, untuk menggambarkan apa itu jaringan komputer. Kalau teman-teman mau ikut training juga boleh, ada fast track-nya, ada banyak lembaga training yang menyediakan untuk 3 hari. Tapi kalau mau teman-teman mau mengikuti video ini juga dipersilahkan gitu ya. Kalau saya sendiri juga buka training di Jambi, di Provinsi Jambi, tepatnya di Kerinci, dan beberapa kali juga keluar daerah kalau memang ada permintaan. Saya kira itu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.